Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler, jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Suara berat bergema dari ruang yang terdistorsi, membuat mata Xiaoyan menyipit tajam. Sosok misterius dari Hall of Souls muncul, memperkenalkan diri sebagai wakil kepala Hall, bukan kepala sesungguhnya. Dari kabut hitam yang menebal, terbentuk siluet manusia yang tak menampakkan wajah. Jadi cuma bayangan, ejek Xiaoyan dingin. Apakah wakil kepala Hall takut menampakkan wujud aslinya? Tawa rendah menggema dari balik kabut. Kau berani bicara begitu padaku? Seandainya dulu aku memusnahkan klan Xiao, hal ini tak akan terjadi. Tatapan Xiaoyan mengeras. Kata-kata itu sudah terlalu sering aku dengar. Jika hanya datang untuk menggertak, sebaiknya lenyap sekarang juga. Namun kabut itu bergolak. Sebuah cermin hitam muncul, memantulkan pemandangan suram penjara penuh rantai gelap. Di dalamnya, seorang pria compang-camping terbelenggu. Tubuh Xiaoyan bergetar hebat, aura membunuh menyembur keluar. Ayah? Bisiknya. Darah menetes dari telapak tangannya yang mengepal. Sosok dalam kabut tertawa dingin. Serahkan Toshi Ancient God Jade atau ayahmu mati hari ini juga. Xiaoyan hampir kehilangan kendali, sampai suara lembut menenangkannya. Setelah menarik napas panjang, ia kembali sadar dan menatap kabut itu dengan dingin. Jika aku menyerahkan giok itu, kalian akan membunuhnya lebih cepat, katanya datar. Selama aku masih bisa merasakan kehidupan ayahku, batu giok ini tetap bersamaku. Kalau dia mati, aku akan menghancurkannya dan menyerahkannya pada klan Gu. Wajah dalam kabut terdiam sejenak, lalu tertawa dingin. Kau licik seperti yang dikatakan Tianzun pertama. Tapi jangan sombong Xiaoyan, Hall of Souls bukan lawan yang bisa kau hadapi hanya dengan aliansimu itu. Xiaoyan mengepalkan tangan, ruang di sekitarnya bergetar, dan bayangan itu hancur. Namun sebelum lenyap, tawa aneh masih menggema. Bahkan Xiao Xuan pun kalah dari klan Hun. Apa kau pikir bisa menandingi mereka? Aku akan menunggumu datang dan membunuhmu sendiri. Keheningan menyelimuti aula setelah kabut menghilang. Yao Lao perlahan berbicara, mereka pasti sudah tahu tentang aliansi ini. Benar, jawab Xiaoyan pelan. Tapi justru karena itulah mereka takut. Para pemimpin dari Pill Tower, Burning Flame Valley, dan Flower Sect saling berpandangan lalu mengangguk. Tak satu pun dari mereka gentar. Kalau begitu, kata Xiaoyan tegas, aliansi ini akan segera diumumkan. Kita bangun jalur wormhole antar faksi untuk saling membantu bila diserang. Semua mengangguk sepakat. Mereka tahu setelah hari ini kedamaian dataran tengah akan segera berakhir. Setelah Falling Star Pavilion, Pill Tower, Flower Sect, dan Burning Flame Valley membentuk Sky Mansion Alliance, seluruh Central Plains berguncang hebat. 4 raksasa dunia kultivasi itu bersatu, dan gemanya terdengar ke setiap sudut daratan. Aliansi baru ini jauh melampaui kekuatan Deep River Alliance sebelumnya. Bagi banyak orang, cukup satu gerakan dari Sky Mansion sudah bisa menghancurkan aliansi manapun. Kini, untuk pertama kalinya, Hall of Souls memiliki tandingan yang sejajar. Berita itu menyebar cepat. Sekte-sekte besar dan kecil berlomba mencari perlindungan Sky Mansion Alliance, berharap bisa menumpang pada kekuatan mereka. Namun, Xiaoyan dan Yao Lao menolak sebagian besar permintaan. Mereka tahu kebanyakan hanya datang karena tertarik pada kekuatan, bukan kesetiaan. Untuk mengatur urusan aliansi, Yao Lao memanggil kembali Feng Zunze, tangan kanan terbaik dalam manajemen. Di bawah kendalinya, segala urusan berjalan rapi, dan keempat faksi besar mulai membangun jaringan wormhole agar mampu saling membantu dengan cepat jika perang pecah. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, Hall of Souls tetap diam, seolah tidak terganggu sama sekali. Menanggapi hal itu, Xiaoyan mendirikan balai informasi organisasi bayangan untuk menyelidiki lokasi markas Hall of Souls di seluruh Central Plains. 2 cabang musuh berhasil ditemukan dalam setengah bulan, menandakan efisiensi luar biasa dari kerja sama 4 faksi. Meskipun tergoda untuk menyerang langsung, Xiaoyan menahan diri. Ia tahu pertempuran terbuka hanya akan membawa kehancuran bagi kedua pihak, sementara klan Hun, musuh yang lebih menakutkan, masih mengintai di balik layar.
Aliansi ini masih muda, mereka harus memperkuat pondasinya sebelum berani menantang kekuatan sejati dunia. Untuk melindungi para alkemis, tim-tim kecil elit dibentuk dan ditempatkan di seluruh wilayah. Perlindungan ini perlahan membuat para alkemis dari Peel Tower mulai mempercayai aliansi baru itu. Sebulan berlalu dalam kesibukan. Di tengah ketenangan sore, Xiaoyan duduk bersama Yao Lao, Cailin, dan Dr. Peri kecil di Taman Falling Star Pavilion. Hall of Souls masih belum bergerak, kata Yao Lao sambil menyesap teh. Mereka pasti menunggu munculnya Purifying Demonic Lotus Flame 9 bulan dari sekarang. Xiaoyan mengerutkan kening. Tapi bagaimana mereka bisa tahu tentang itu? Aku saja butuh bertahun-tahun untuk menyatukan peta rahasianya. Yao Lao tersenyum tipis. Klan Hun telah ada selama ribuan tahun. Pengetahuan mereka jauh melampaui yang bisa kita bayangkan. Api itu telah muncul berkali-kali. Mereka pasti memiliki catatannya. Xiaoyan hanya bisa menghela napas. Jalan menuju api iblis itu semakin berbahaya. Kita harus memperkuat diri sebelum waktunya tiba, ujar Yao Lao. Terutama Cailin. Dengan darah peton penelan langit 7 warna, ia bisa mencapai tingkat pancing jika mendapat cukup energi. Kekuatanmu akan meningkat pesat dengan bantuannya. Xiaoyan melirik Cailin, lalu tersenyum pahit. Energi sebesar itu, di mana kita bisa menemukannya? Yao Lao memejamkan mata sejenak sebelum menjawab. Ada satu tempat, 9 musim semi-serin, wilayah leluhur Python. Jika beruntung, di sana dia bisa berevolusi menjadi Python, penelan 9 warna setara dengan Raja Ular Surga kuno. Cailin dan Xiaoyan saling berpandangan. Yao Lao menatap mereka penuh makna dan berkata pelan, jika engkau ingin menaklukkan Purifying Demonic Lotus Flame, maka 9 musim semi-serin adalah tempat yang harus kau datangi. Kenapa begitu? Tanya Xiaoyan terkejut mendengar kata-kata Yao Lao. Yao Lao tersenyum tipis. Kau pikir jadi Doucheng sudah cukup untuk menundukkan api teratai iblis pemurnian? Bahkan aku tak berani meremehkannya. Xiaoyan mengernyit. Api surgawi di peringkat bawah saja tak lagi banyak menambah kekuatanku. Dan sekarang kau bilang ini masih kurang? Yao Lao menghela napas. Api teratai iblis muncul setiap 1000 tahun sekali. Tapi tak ada yang pernah berhasil menaklukkannya. Bahkan para ahli tertinggi dunia pun gagal. Itu saja sudah cukup menunjukkan betapa berbahayanya api itu. Xiaoyan terdiam. Ia sadar kekuatan Doucheng bintang 1 miliknya belum cukup untuk menaklukkan api setingkat itu. Untuk memperbesar peluangmu, lanjut Yao Lao, mengeluarkan gulungan kuno merah gelap yang memancarkan hawa dingin, kau harus membuat pil 9 yin musim semi. Pil ini bisa melemahkan kekuatan iblis api itu. Namun, bahan utamanya kristal darah musim semi hanya bisa ditemukan di dasar 9 musim semi-serin. Xiaoyan harus pergi ke sana dalam waktu 9 bulan. Xiaoyan menerima gulungan itu dengan tatapan serius. Sudah lama aku tak menyiapkan pil sebelum menelan api surgawi, gumamnya pelan. Yao Lao menatapnya. Tak ada cara lain. Bahkan Saint teratai iblis dahulu mati akibat serangan balik dari api itu. Jadi kau harus berhati-hati, wajah Xiaoyan mengeras. Baik, aku akan menyempurnakan pil ini, tapi 9 musim semi-serene itu wilayah suku Python tanah dalam bukan? Benar, jawab Yao Lao. Tempat itu adalah tanah suci mereka, penuh energi dingin dan gelap. Tapi kau punya 4 api surgawi, itu akan melindungimu. Yao Lao tersenyum samar. Selain itu, tempat itu juga baik untuk Cailin. Jika dia berevolusi menjadi Python penelan surga 9 warna, kekuatannya bisa melahap gunung dan langit. Xiaoyan mengangguk. Namun, para Python pasti tak akan membiarkan kita masuk begitu saja. Kau tak perlu terlalu khawatir, jawab Yao Lao santai. Dengan kekuatanmu dan dukungan aliansi Sky Mansion, bahkan suku Python itu pun tak akan berani macam-macam. Xiaoyan tersenyum tipis. Kalau begitu, kita berangkat besok. Waktu kita tak banyak keesokan paginya, Xiaoyan memimpin Cailin, Dr. Peri kecil, dan Qing Tan meninggalkan pavilion bintang jatuh menuju wilayah binatang. Dengan kekuatan mereka kini, perjalanan yang dulu butuh berhari-hari hanya memakan waktu setengah hari. Setibanya di wilayah Python tanah dalam, mereka berhenti di atas gunung dekat jurang besar, tempat markas utama suku itu berada.
Xiaoyan menatap pertahanan ketat di bawah, siap membuka ruang teleportasi ketika beberapa sosok tiba-tiba melesat dari langit. Tatapan Xiaoyan menyipit. Itu anggota suku naga Void kuno? Gumamnya terkejut. Ia bisa merasakan garis keturunan naga dari tubuh mereka. Apa Zian yang mengirim mereka? Tapi untuk apa mereka datang ke wilayah Python? Pikirnya curiga ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Raja Naga mengirim kami. Raja Naga? Xiaoyan tertegun. Ia tahu bahwa suku naga Void kuno terbagi menjadi 4 faksi besar. Zian memimpin Pulau Naga Timur, sementara 3 pulau lainnya dikuasai oleh 3 Raja Naga dengan kekuatan setara dewa. Namun, orang-orang yang dilihatnya kini bukan utusan Zian, melainkan dari 3 pulau naga lainnya. Apa yang mereka rencanakan datang sejauh ini ke wilayah Python 9 Serene Deep Ground? Pikir Xiaoyan. Ia tahu, perang saudara naga masih berlangsung di ruang hampa, tersembunyi dari dunia luar. Sepertinya aku harus kembali ke dunia itu, gumamnya. Jika Zian berhasil keluar dari pertapaannya, ia pasti tengah berjuang menyatukan suku naga. Tapi melawan 3 Raja Naga bukan hal mudah. Ia harus membantunya, karena bila naga Void kuno bersatu, kekuatan mereka akan cukup untuk menyaingi bahkan klan Hun. Xiaoyan melihat beberapa sosok memasuki jurang. Mereka gagah dan penuh tekanan spiritual. Jelas bukan manusia biasa. Kenapa naga kuno mau bersekutu dengan suku ular bawah tanah ini? Bisiknya. Ia mengibaskan tangannya, menutupi dirinya, dan Cailin dengan kekuatan spasial lalu menghilang. Di bawah tanah, sekelompok naga melesat cepat. Pemimpinnya, pria besar bernama Komandan Qin, memimpin mereka menuju markas Python 9 Serene. Komandan, apakah suku ular itu akan menerima kerja sama kita? Tanya salah satu bawahan. Mereka akan, jawab Qin tegas. Kami membawa darah peninggalan Ancient Seven Serpent. Mereka takkan bisa menolak. Namun seorang prajurit lain ragu. Bagaimana jika Kaisar Naga dari Pulau Timur turun tangan? Cukup! Ikuti perintah Raja Naga, bukan keluhanmu, bentak Qin. Mereka terus melesat sampai mendapati sekelompok bayangan menghadang. Berhenti, siapa kalian? Teriak Qin. Salah satu dari sosok itu, seorang pria berwajah tenang, maju selangkah. Aku hanya ingin bertanya sesuatu. Seketika, ruang di sekitar mereka membeku. Para naga tak bisa bergerak. Qin terkejut kekuatan lawannya ini terlalu besar. Dari pulau mana kalian datang? Tanya Xiaoyan datar. Qin menolak menjawab, tapi tubuhnya langsung ditembus oleh jari Xiaoyan. Beberapa luka berdarah muncul dalam sekejap. Tubuhmu akan kehabisan darah dalam 5 menit, ujar Xiaoyan dingin. Dan kamu tahu apa artinya bagi naga yang kehilangan darahnya? Akhirnya Qin menyerah. Kami, dari Pulau Naga Utara. Bagaimana keadaan suku naga sekarang? Perang saudara masih berlangsung. 3 pulau menyerang Pulau Timur, tapi Kaisar Naga baru membuat mereka kewalahan. Kami datang untuk meminta bantuan Python 9 Serene. Xiaoyan menghela napas. Kalian benar-benar sudah kehilangan kehormatan naga memohon bantuan ras lain demi perang internal? Qin menunduk. Itu keputusan 3 Raja Naga, bahkan mereka juga mengundang suku Heaven Demon Phoenix. Sebagai gantinya, mereka berjanji menyerahkan Kaisar Naga baru kepada mereka. Mata Xiaoyan menajam, aura membunuh muncul. 3 bajingan itu, gumamnya. Ia tahu, Jo, jika 2 suku kuno itu bergabung melawan Zian, Pulau Naga Timur akan menghadapi kehancuran. Itu saja spoiler episode 174 dari Donghua Series Battle Through the Heaven Season 5.